Terkadang memang tidak terbantahkan hukum lebih tajam ke bawah dan lebih tumpul ke atas, seperti viralnya dugaan penyerobotan tanah oleh jaringan mafia tanah Koperasi Gunung Madu Lampung Tengah, hingga sampai saat ini, tanggal 16 Desember tahun 2024, masih belum mendapatkan kepastian hukum, meskipun telah dilaporkan Slamet Rianto dengan pihak kepolisian Polres Lampung Tengah, rentang waktu setahun yang lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan dalam berita acara SP2HP penyidik Polres Lampung Tengah, yang menerangkan kepada pelapor, dalam objek perkara tanah tersebut, belum dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut, yang didasari pada objek tanah tersebut memiliki dua alas hak yang berbeda. Pihak terlapor diduga mafia tanah Koperasi Gunung Madu, memiliki akta jual beli AJB tahun 2003 yang didasari oleh alas hak kepemilikan AJB tahun 1978. Berita sebelumnya Slamet Rianto selaku pemegang ahli waris Paimin almarhum, menerangkan bahwa tanah seluas 20.000 meter persegi atau 2 hektar, diduga diklaim atau diserobot paksa oleh pihak jaringan mafia tanah Koperasi Gunung Madu. Slamet Rianto menuturkan objek tanah yang diduga diklaim atau diserobot jaringan mafia tanah, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM nomor 721 atas nama orang tuanya, almarhum Paimin, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN tahun 1978. Objek SHM nomor 721 terletak di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, sementara AJB tahun 2003 yang digunakan oleh para oknum mafia tanah mengklaim hak miliknya, yang terletak di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelusuran Bratanews TV Lampung, ada beberapa kejanggalan dalam AJB tahun 2003, yang telah digunakan oleh pihak Koperasi Gunung Madu mengklaim tanah masyarakat. Yang pertama, lokus keberadaan objek tanah berbeda, yang kedua tahun penerbitan SHM 721 lebih tua atau lebih terdahulu dari AJB tahun 2003. Yang ketiga, jumlah hamparan luas tanah AJB tahun 2003 tercantum kurang lebih 4 hektar, sementara SHM tahun 721 dengan hamparan luas tanah 2 hektar persegi. Yang keempat, Yuli Astono selaku pemilik AJB tahun 2003, bertindak selaku Koperasi Gunung Madu, tidak mengetahui letak atau lokus keberadaan tanah tersebut. Dari 4 fakta perbedaan dan kejanggalan, diyakini pihak Koperasi Gunung Madu diduga telah melakukan penyerobotan atas tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan SHM tahun 721 yang syah secara yuridis di mata hukum. Bratanews TV dari Lampung melaporkan. Jeratan hukum penyerobotan tanah di Indonesia. Penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil alih atau menguasai tanah yang bukan haknya tanpa izin dari pemilik sah. Di Indonesia, penyerobotan tanah memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, penyerobotan tanah bisa dikenakan pasal 385 KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dalam ranah perdata, pemilik tanah yang sah dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penting bagi pemilik tanah untuk memiliki bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah. Dukungan dari BPN dan penegak hukum sangat penting untuk menyelesaikan kasus semacam ini. Bapak Yuli Astono. Jadi Bapak Yuli Astono ini menandatangani AJB ini, yang mana AJB ini berada di Gunung Agung. Jadi bukan di sini ini AJB-nya. Jadi ini Pak Yuli Astono sudah kita konfirmasi terkait dengan tanda tangan Bapak Yuli Astono, iya tanda tangannya, tapi dia tidak tahu tempatnya. Jadi sesuai dengan sertifikat kita berada di Bandar Sakti 2 hektar, sementara AJB ini berada di Gunung Agung dengan luas 4,3 hektar. Jadi ini AJB-nya nggak benar kalau adanya di sini. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa barang bukti atau alat bukti. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.